Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwati? Al-yawm insyaallah sanuwasilu darsana. Hari ini insyaallah kita akan meneruskan pelajaran kita di pelajaran fikih Kitabus Shalah. Sebelumnya kita telah membahas hayatus shalah, bagaimana tata cara salatnya tersebut. Dan kita sudah jelaskan ya, cara-cara duduknya juga. Itu di dalam salat itu ada yang namanya julusul iftirash, yaitu duduk seperti duduk yang biasa, seperti duduk di antara dua sujud, itu memakai iftirash yang lurus ya, sudah kita praktekkan kemarin. Dan juga di tahiyat kedua, di tahiyat pertama kita disunahkan untuk duduk seperti iftirash. Kemudian ada juga duduk at-tawarruk, yaitu duduk yang di tahiyat terakhir, di rakaat terakhir sebelum salam, namanya julus at-tawarruk. Ya, disunahkan untuk julus at-tawarruk. Tapi masalah ini julus iftirash dan tawarruk itu walaupun di rakaat terakhir ya, itu julus iftirash, maka tidak apa-apa, karena hadisnya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah duduk iftirash di rakaat terakhir, ada yang menyebutkan Rasulullah duduk tawarruk di rakaat duduk yang terakhir, di rakaat yang terakhir. Kemudian ada juga duduk julusul istirahah, duduk untuk istirahat. Kapan ini dilakukan? Ini belum kita jelaskan. Julus al-istirahah itu duduk untuk istirahat. Kapan dilakukan? Yaitu ketika kita bangun dari sujud rakaat pertama ke rakaat kedua. Itu ada setelah sujud kita duduk sebentar ya. Kemudian baru kita angkat badan kita ya, duduknya dengan duduk iftirash. Setelah sujud rakaat pertama ya, kemudian kita duduk sebentar untuk istirahat. Kemudian baru kita naikkan badan kita. Sama juga ketika kita mau naik untuk rakaat yang keempat dari sujud rakaat ketiga, maka kita disunahkan untuk julusul istirahah, untuk duduk istirahat. Taib, itu namanya julusul istirahah. Rasulullah SAW dalam hadisnya melakukan duduk istirahat tersebut ketika beliau SAW di umur terakhirnya, ketika di umur tua, karena mungkin Rasulullah SAW tidak sanggup untuk berdiri langsung ke atas, untuk naik berdiri. Dan Rasulullah SAW duduk sebentar, duduk istirahat, kemudian baru dia naik ke atas untuk berdiri di rakaat yang kedua atau yang keempat. Nah, itu masalah tentang al-julus. Kemudian kita masuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu perkataan muallif, faslun wal mar'atu tukhalifur rajula fi arba'ati asya. Dan perempuan, wal mar'atu tukhalifur rajula, menyelisihi laki-laki di 4 perkara. Oh, ternyata perempuan itu berbeda tata cara sholatnya. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i disebutkan, wanita ada beberapa tata cara yang berbeda dengan laki-laki ketika dia sholat. Nah, pertama apa? Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Kalau laki-laki yujafi, meluaskan, membentangkan sikutnya dari ini, dari sininya. Ketika dia ruku, dia seperti ini. Dia seperti itu. Dia menjauhkan tangannya dari pinggirnya. Jadi laki-laki menjauhi sikunya seperti ini,
ya, dari ketika dia ruku dia seperti ini. Nah, dia menjauhkan seperti ini, bukan begini, tapi begini untuk laki-laki. Di dalam ruku dan juga dalam sujud dia membuat seperti ini, ya, bukan seperti ini, tapi ini laki-laki seperti ini. Kemudian wa yajharu fi maudhi'i al-jahri, ini untuk laki-laki. Wa yajharu fi maudhi'i al-jahri, boleh mengeraskan suara ketika salatnya itu jahriyah, ya. Kemudian wa idza nabahu syai'un fi salatihi sabah. Nah, ketika laki-laki itu ketika seorang makmum ingin mentanbih ingin memberikan suatu peringatan kepada imam, maka bilangnya apa? Subhanallah. Nah, itu hukum laki-laki. Hukum laki-laki seperti itu. Kemudian perempuan, wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Kalau perempuan dia tangannya dia menghimpit seperti ini, tidak meluaskan seperti ini, tapi menghimpit ketika di ruku dan ketika di sujud. Wa takhfidu sautaha bihadrati al-ajanib, ya, bihadrati ar-rijal al-ajanib, dan tidak mengeraskan suara ketika ada laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahramnya. Wa idza nadaha syai'un fi shalah saffaqat. Perempuan juga kalau misalnya ingin memberikan peringatan kepada imamnya, dia saffaqat, yaitu menepuk tangannya. Wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajha wa kaffaiha, dan semua anggota badan perempuan yang merdeka itu semuanya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Baik. Akhwati ya azani Allah wa iyyakunna jami'an. Baik. Kemudian kita masuk ke pembahasannya. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi arba'ati asya'. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambayhi wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi fi sujudi war ruku', ya. Seperti yang tadi kita jelaskan, laki-laki sujudnya dengan melebarkan tangannya, dan juga perutnya ini ketika sujud tidak menempelkannya ke pahanya. Itu cara sujud, ya. Perempuan juga sama, kalau untuk perut tidak boleh menempelkan perutnya dengan kemana, ke pahanya, dan tidak boleh ketika itu, dan juga kepalanya harus lurus, tidak boleh mendongak ke atas. Kemudian dimakruhkan untuk menganggukkan kepala, tidak boleh untuk menganggukkan kepala ketika ruku'. Nah, kemudian kalau perempuan dia menyempitkan, ya, tangannya ketika ruku' dan ketika sujud. Karena apa? Alasannya katanya disebutkan itu lebih menutupi aurat wanitanya. Untuk laki-laki disunahkan ketika sujud untuk menjauhkan tangannya dari, melebarkan tangannya seperti ini ketika sujud. Karena Rasulullah SAW idza sajada farraja baina yadayhi, ketika beliau sujud, beliau farraja, melebarkan tangannya, hatta yara bayadha ibtaihi, sampai kelihatan putihnya ketiak sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis yang menyebutkan, ya, cara beliau sujud, kana idza sajada law aradat bahimatun lanafadat. Kalau dia sujud itu Rasulullah bisa dilewati oleh anak kambing, bahimah, anak kambing. Nah, itu cara laki-laki. Adapun perempuan dia mengecilkan atau menyempitkan tangannya. Kemudian wa amal jahru, kemudian masalah yang kedua adalah masalah al-jahru, mengeraskan suara untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun untuk laki-laki sudah kita jelaskan, disunahkan menjaharkan ketika waktu sholat jahriyah. Adapun perempuan maka boleh jahriyah, boleh untuk mengeraskan suaranya, namun ketika tidak ada laki-laki asing di sekitarnya, dan juga jaharnya itu tidak sekeras laki-laki, agak
diperlahankan sedikit. Adapun ketika ada orang ajanib, orang asing, maka tidak diperbolehkan untuk mengeraskan suaranya, lianna sautul mar'ati auratun, karena suara perempuan itu aurat. Apalagi kalau misalnya dia sengaja mengindah-indahkan suaranya ketika ada ikhwan yang lewat, misalnya ya lagi sholat, tiba-tiba ada tamu misalnya, dia mengindahkan suaranya, maka ini tidak diperbolehkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, fala takhda'na bil qawli fayatama'alladzi fi qalbihi marad. Maka untuk perempuan, fala takhda'na bil qaul, jangan melembut-lembutkan suara kalian, jangan melembut-lembutkan perkataan kalian. Fayatama'alladzi fi qalbihi marad, nanti orang-orang yang punya hatinya sakit itu nanti akan datang untuk mencerkam perempuan tersebut karena tergoda dengan dengan suara yang indah, diindah-indahkan malah. Nah, ini tidak boleh, apalagi ketika sholat. Nah, kemudian itu masalah al-jahar, jelas ya, tidak boleh bagi wanita ketika ada ajanib, ada orang asing, tapi boleh ketika sendirian atau tidak ada laki-laki, tapi suaranya itu lebih kecil dari suara laki-laki. Kemudian masalah at-tanbih, masalah memperingatkan imamnya. Kalau laki-laki bagaimana tadi? Laki-laki memperingatkannya dengan subhanallah. Adapun perempuan ya memperingatkannya dengan at-tasfiq, dengan menepuk tangannya seperti ini. Menepuk tangannya seperti ini. Nah, ketika lagi ditasbihkan, jangan memperingatkan imam dengan hati-hati, tidak, tapi dengan seperti ini. Atau salah, maka jangan, tapi dengan seperti ini. Kalau mau memperingatkan imam, takutnya ada binatang buas yang menerkam, atau nanti ada bangunan yang akan jatuh, seperti itu. Tapi di sini masalah at-tasbih dan at-tasfiq, masalah tasbih subhanallah dan juga menepuk tangan. Kalau misalnya dibalik, jika misalnya perempuan mentasbih, memberi peringatan dengan subhanallah, maka tidak apa-apa. Tapi itu khilafus sunnah, tapi itu menyelisihi sunnah yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Tidak apa-apa, tapi khilafu as-sunnah. Kemudian cara menepuk tangannya adalah seperti ini, menepuk tangan yang kanan, yang menepuk tangan kanan. Menepuk apa? Menepuk bagian luar tangan kiri seperti ini, bukan seperti ini, atau bukan seperti ini ya, tapi seperti ini. Nah, itu tata cara menepuk untuk perempuan. Kemudian masalah selanjutnya adalah aurat. Disebutkan oleh pengarang, wa auratur rajuli ma baina surrati war rukbah. Auratnya laki-laki itu menutupi di antara pusar dan lutut. Maka paha termasuk aurat. Nah, paha termasuk aurat. Maka harus ditutup itu bagi laki-laki. Maka boleh ketika sholat ya, hanya menutupi pusar di antara pusar dan lutut. Karena apa? Dulu pernah Rasulullah SAW mendapatkan Jabir bin Abdullah itu sholat hanya memakai izar, hanya memakai sarung saja ya. Izar dulu di zaman Arab itu hanya bisa menutupi dari bagian tengah badan sampai bagian lutut. Dan Rasulullah melihat Jabir sholat dengan keadaan seperti itu dan tidak disuruh mengulanginya lagi, karena Jabir bin Abdullah tidak mempunyai baju yang lain lagi. Nah, seperti itu. Adapun perempuan ya yang merdeka, maka tadi seperti yang disebutkan oleh mu'alif tadi, semua badannya aurat kecuali muka dan telapak tangan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31,
wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan wanita itu tidak boleh menampakkan auratnya, tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak oleh mereka. Para ulama mufassirin menyebutkan yang nampak itu artinya adalah muka dan telapak tangan. Adapun kaki maka itu harus ditutup untuk perempuan. Tapi kalau misalnya seorang wanita sholat di keramaian, contohnya di Masjidil Haram, dilihat oleh laki-laki lain ya mukanya, kemudian wanita ini takut fitnah karena terlalu cantik ya, takut fitnah, takutnya ketika tiap orang laki-laki lewat dilihat, maka ini terjadi fitnah. Maka boleh bagi dia untuk menutup mukanya karena darurat. Nah, itu aurat perempuan yang merdeka. Adapun aurat perempuan yang hamba ya, kata mu'alif wa auratu, kata mu'alif apa? Wal amatu karrajuli, dan seorang hamba itu auratnya seperti laki-laki. Seorang hamba perempuan auratnya seperti laki-laki. Aurat laki-laki di mana? Dari pusar sampai lutut. Maka aurat perempuan yang hamba itu sama dari pusar sampai lutut. Tapi ini adalah di dalam sholat, bukan di setiap waktu ya, di dalam sholat. Maka boleh hanya menutup pusar dan sehingga lututnya saja. Ada yang menyebutkan bahwasanya auratnya hamba itu adalah boleh membuka apa yang biasa terlihat oleh tuannya ketika seorang hamba ini sedang berkhidmah pada tuannya, misalnya tangannya, rambutnya, kemudian kakinya, maka itu adalah aurat, maka itu adalah boleh dinampakkan. Nah, seperti itu aurat untuk seorang hamba.